Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu kembali dalam materi pelajaran tata kelola administrasi kepegawaian. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang disiplin pegawai. Untuk minggu ini akan yuk bahas lanjutannya tentang disiplin pegawai. Ya, untuk pengertian disiplin, apa disiplin dan sebagainya sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Sekarang kita akan membahas tentang indikator disiplin pegawai. Indikator disiplin pegawai diantaranya yang pertama, seorang pegawai ini harus disiplin waktu. Disiplin waktu ini berkaitan dengan jam kerja. Jadi pada saat kita masuk kerja, kita tidak boleh terlambat. Misalnya masuknya jam 8, tepat jam 8 harus sudah ada di kantor atau sudah absen. Ya. Begitu juga pada saat istirahat, kita tidak boleh menambah waktu atau menambah jam untuk istirahat. Ya. Ini adalah disiplin waktu. Yang kedua, disiplin peraturan dan berpakaian. Peraturan ini telah dibuat oleh organisasi atau instansi. Jadi kita harus taat dan kita harus loyal kepada organisasi kita. Apalagi cara berpakaian. Ya, setiap organisasi atau instansi ini pasti mempunyai yang namanya seragam. Ya, apalagi kalau pegawai negeri sipil, ini tentunya kita memakai pakaian korpri, ya. Begitu juga dengan tanda pengenal, nama, PIN dan sebagainya harus kita pakai. Yang ketiga, disiplin tanggung jawab kerja. Jadi kita harus punya tanggung jawab dalam bekerja, apalagi menggunakan alat-alat yang ada di kantor. Jadi peralatan kantor ini kita harus menjaganya. Ya. Jadi setelah menggunakan kita harus mengembalikan ke tempat semula dan kita harus memeliharanya. Ya, sebagaimana itu adalah milik kita sendiri. Ya, jadi indikator disiplin pegawai ini disiplin waktu, disiplin peraturan dan berpakaian, dan disiplin tanggung jawab kerja. Selanjutnya, ini apa sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran disiplin? Ya, sebelum kita membahas tentang sanksi atau pelanggaran disiplin, kita harus mengetahui dulu apa peraturan disiplin. Ya, peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS, yaitu pegawai negeri sipil. Sedangkan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Ya, di sini pelanggaran. Ya, pelanggaran itu tidak hanya ucapan secara lisan maupun tertulis. Jadi semua perbuatan, ya, perbuatan yang melanggar ketentuan disiplin PNS. Sedangkan hukuman disiplin ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin. Jadi hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin. Nah, itu. Nah, tingkat dan jenis hukuman disiplin ini ada 3. Ya, yang pertama hukuman disiplin ringan. Hukuman disiplin ringan, apa saja yang termasuk hukuman disiplin ringan?
Yang pertama yaitu teguran secara lisan. Kita walaupun ditegur secara lisan ini harus tegas. Teguran lisan ini harus tegas. Seorang pimpinan apabila ada anak buahnya yang melanggar disiplin ringan, harus kita panggil dan kita tegur secara tegas. Yang kedua, teguran tertulis. Apabila teguran lisan ini tidak diindahkan oleh seorang pegawai, seorang pimpinan ini harus menjatuhkan teguran tertulis karena teguran lisan tidak diindahkan. Jadi teguran tertulis ini merupakan surat yang diberikan kepada pegawai yang telah melanggar disiplin ringan. Sedangkan yang ketiga, pernyataan tidak puas secara tertulis. Teguran lisan sudah tidak diindahkan, teguran tertulis juga tidak diindahkan, maka pimpinan ini boleh membuat pernyataan tidak puas secara tertulis. Ya, jadi ini adalah tingkat hukuman disiplin ringan. Yang kedua, hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang ini diantaranya penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Jadi gajinya berkala ini ditunda selama 1 tahun. Yang kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Seorang pegawai negeri sipil yang waktunya, misalnya tahun ini, dia waktunya untuk kenaikan pangkat karena dia melanggar disiplin yaitu dijatuhkan disiplin sedang, maka kenaikan pangkatnya ditunda selama 1 tahun. Yang ketiga, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Jadi pangkatnya itu diturunkan setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, ini adalah hukuman disiplin sedang. Sedangkan yang ketiga adalah hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat ini apa saja? Yaitu yang pertama, penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun. Kalau hukuman disiplin sedang tadi selama 1 tahun, untuk hukuman disiplin berat selama 3 tahun. Yang kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Ini dia dipindah tapi diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah atau juga dikatakan demosi. Yang ketiga, pembebasan dari jabatan. Jadi dia dibebaskan dari jabatannya. Misalnya, dia jabatannya sebagai kepala sekolah ya, pegawai negeri sipil. Karena dia dijatuhi hukuman disiplin berat, maka pembebasan dari jabatannya. Sedangkan yang keempat yaitu pemberhentian dengan hormat, tetapi tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jadi dia diberhentikan dengan hormat, tapi tidak atas permintaannya sendiri. Sedangkan yang keempat, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Nah, ini yang lebih berat ya, diberhentikan tapi tidak dengan hormat. Ya, jadi untuk tingkat dan jenis hukuman disiplin ini ada 3 macam: hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Ya, jadi ini adalah tentang hukuman disiplin. Nah, untuk tugas kalian, nanti kalian bisa bergabung di Google Classroom. Ya, tugasnya adalah untuk mencari dasar hukum disiplin pegawai. Jadi apa dasar hukum disiplin pegawai? Ya, nanti kalian bergabung di Google Classroom ya. Untuk pertemuan kali ini ya cukup sampai di sini saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.